Bayangin kamu deposit $100. Kalian semangat banget trading, seminggu kemudian modal kalian tinggal nol. Atau bahkan cuma sisa kopi-kopi kalian yang kalian minum aja di meja kalian. Saya tahu rasanya dan saya ingin berbagi lah ya, berbagi cerita. Kenapa? Karena saya juga mengalaminya. Jadi, waktu saya baru belajar banget trading, terkadang saya itu terlalu percaya diri dengan yang saya pikirkan. Percaya diri dengan kemampuan yang saya miliki. Setiap lihat harga bergerak, langsung entry. Setiap lihat harga bergerak, langsung entry. Kalau nggak entry itu nggak enak rasanya. Jadi berusaha untuk terus entry, 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 entry. Akhirnya, saya ketemulah 3 kesalahan saya yang bikin modal saya jadi habis. Dan ini saya ingin berbagi sama kalian. Mungkin kalian akan melihatnya sebagai sesuatu hal yang receh. Tapi menurut saya receh-receh inilah yang menjadi masalah. Yang pertama dan paling terutama adalah overload. Mungkin bagi sebagian dari kalian overload biasa aja. Namun bagi orang yang mulai modalnya kecil, terkadang seneng banget ngelihat trader-trader yang bisa profit berkali-kali lipat dari modalnya. Overload ini artinya apa? Loadnya terlalu besar dan kepentingannya adalah untuk cepat menghasilkan. Kalau saya pakai bahasa-bahasa anehnya, untuk cepat kaya. Nah, overload ini yang menjadi masalah pertama. Kenapa? Terkadang kita itu tidak memiliki realita yang sesuai. Terkadang ekspektasinya kita tuh berlebihan. Kita mengawang-awang, tidak berpijak pada bumi di mana posisi kita yang seharusnya ada. Sehingga apa? Sehingga kita ingin mendapatkan lebih, lebih, dan lebih. Jadi kalau misalnya kita entry, yang seharusnya modal kita misalnya risk per trade-nya 1-2%, mungkin maksimal 0,01, 0,02, kita paksa hajar 0,05, kita paksa hajar 0,1 lot. Kenapa? Karena kalau misalnya makan-makan lot kecil, dikit profitnya, ya nggak salah. Memang seharusnya seperti itu. Dan kalau memang kamu ingin punya kemampuan yang lebih besar lagi, kamu ingin mendapatkan hasil yang lebih besar lagi, startlah dari modal yang memang lebih besar, karena itu akan menolong kamu ke depannya. Jadi overload ini adalah masalah pertama. Masalah kedua adalah overtrade. Kita sebagai seorang trader pemula, dan saya juga pernah merasakannya, terkadang melihat selalu ada aja cara, selalu ada aja momentum, selalu ada aja titik di mana kayaknya bisa deh kita entry di sini. Kayaknya boleh deh saya entry di sana. Kayaknya bisa entry buy di sini, kayaknya bisa entry sell di sini, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kita menggunakan segala jenis cara untuk memikirkan bahwa ada potensi-potensi trade yang bisa dilakukan. Padahal mungkin nggak ada potensi tersebut. Mungkin sekali dua kali kamu berhasil dengan penglihatan itu. Tapi beberapa saat kemudiannya mungkin kamu gagal juga. Namun kamu terus menerus melihat potensi-potensi itu. Akhirnya apa? Kamu kecapean, kamu tidak memiliki lagi akal sehat yang baik, dan kamu melakukan tradingannya dengan mental ataupun emosi yang berlebihan. Akhirnya apa? Akhirnya kamu bisa terjerumus lebih dalam lagi, sehingga kamu jauh lebih gagal dibanding kamu sebenarnya tidak trading aja. Jadi ini dua hantu pertamanya. Dan hantu yang terakhir adalah tidak pakai SL. Terkadang orang banyak yang ngajarin, ayo kita full margin dan lain sebagainya. Saya nggak pernah masalah dengan kata-kata full margin. Karena bagi saya itu tidak akan mengganggu diri saya sebab saya tidak menggunakannya. Jadi kalau ada yang bilang sama saya, kamu kapan kayanya kalau nggak trading pakai full margin, saya juga nggak terlalu peduli. Karena mungkin saya punya cara tersendiri untuk menghasilkan keuntungan yang bisa saya dapatkan tidak menggunakan cara yang kamu lakukan. Jadi tidak pakai SL ini seperti kita membiarkan market itu menentukan nasib kita. Kita memberikan kekuasaan pada market. Bahwa market aku serahkan kepadamu. Kalau misalnya ini harus naik setelah saya buy, alhamdulillah. Kalau dia harus drop, saya akan tahan setahan-tahan mungkinnya. Tolong. Nah itu menurut saya adalah salah satu kesalahan yang pernah saya lakukan dulu. Kenapa? Karena saya pernah mikir gini, kok setiap kali saya pasang stop lossnya selalu di hit ya? Kenapa ya selalu di hit? Kenapa setelah dia nge-hit stop loss saya, dia langsung berbalik, dia malah ngasih profit dan lain sebagainya. Kalau gitu saya nggak usah pasang stop loss aja. Saya tahan terus aja, sampai saya bisa kembali BEP atau bahkan profit daripada zona saya. 3 kesalahan ini teman-teman, overload, overtrade, dan tidak memakai stop loss, adalah 3 kesalahan yang selama ini saya alami dan selama ini sudah saya pelajari. Dan saya coba untuk terus-menerus meminimalisasi setiap kesalahan-kesalahan ini. Alhamdulillahnya bersyukur sejauh ini pun sudah jauh lebih mendingan.
tidak overload, tidak overtrade, dan tidak pakai SL. Namun kan untuk bisa memahami hal tersebut, itu perlu adanya kebijaksanaan, di mana tidak serta-merta tidak serta-merta hanya kalian paham dari oh iya ada knowledge-nya aja. Namun kalian juga harus melewatinya. So mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, cobalah kalau memang ini cocok buat kalian dan kalian memiliki kesalahan yang sama, cobalah belajar dari kesalahan tersebut dan cobalah untuk memperbaikinya. Namun jika kalian belum pernah terkena permasalahan ini, tidak pernah overload, tidak pernah overtrade, dan kalian selalu trading pakai stop loss, kalian mungkin ya akan bisa melewati atau akan terhindar lah dari kesalahan yang pernah saya alami. Semoga membantu buat kalian ya. Dan gimana sih tipsnya? Misalnya, oh ya tipsnya bagaimana? Ya jawaban saya sederhana. If it's about overload, ya kalian hitung load kalian sesuai money management. Kalian bisa risk per trade-nya 2-3%, mungkin itu 20-30an pips atau 40-50an pips, maka 0,01, 0,02, 0,03 disesuaikan dengan area stop loss-nya. Lalu overtrade misalnya, ya batasi jumlah trade harian. Atau misalnya lihatlah dalam zona-zona yang memang menurut kalian empuk, cocok menjadi sasaran kalian untuk entry buy ataupun entry sell. Sehingga ini akan membantu kalian untuk menahan lah godaan-godaan untuk melakukan yang namanya overtrading. Lalu kalau misalnya nggak pakai SL ya simple. Kalau nggak pakai SL ya kalian wajib pasang stop loss setiap entry. Karena ingat teman-teman, at the end of the day, yang membuat modal kita tetap bertahan itu bukan seberapa banyak profit yang bisa kita dapatkan. Tapi yang membuat modal kita tetap bertahan adalah seberapa besar kita bisa meminimalisasi risiko yang ada. Semoga membantu penjelasan kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian.